Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 5 dari soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum dari halaman 41 dari buku Erlangga ESPS IPAS volume 1 kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 5. Berdasarkan teks hemofilia, ada pernyataan penyakit ini lebih sering terjadi pada laki-laki dan bersifat diwariskan melalui gen ibu. Jika ada perempuan hemofilia menikah dengan laki-laki normal, apa kemungkinan anak yang akan dilahirkan? Berilah tanda centang pada kolom jawaban berdasarkan pemahamanmu terhadap teks hemofilia. Jelaskan alasanmu. Oke, pernyataannya yang pertama dulu. Nah, di sini adik-adik perlu diperhatikan ya. Nah, di soal itu kan, di teks itu kan ada pernyataan ini ya. Penyakit ini lebih sering terjadi pada laki-laki. Ingat nih, lebih sering terjadi pada laki-laki dan bersifat diwariskan melalui gen ibu. Ya. Nah, di sini pertanyaannya, jika ada perempuan hemofilia menikah dengan laki-laki normal, nah kemungkinan anaknya itu apa aja nih yang bakal dilahirkan? Nah, beri tanda centang pada kolom yang tepat ya, berdasarkan pemahamanmu itu. Nah, di sini kita langsung saja ke yang A. Semua anak laki-lakinya menderita hemofilia. Nah, ini salah ya adik-adik ya. Kenapa salah? Karena ingat nih di sini pernyataannya ya. Nah, lebih sering terjadi pada laki-laki diwariskan melalui gen ibu, artinya ya tidak semuanya gitu ya. Jadi ini salah adik-adik ya. Nah, ini salah yang A ini karena tidak semuanya. Ya hanya ya kemungkinannya besar tapi tidak semuanya gitu ya. Berikutnya, semua anak laki-lakinya normal. Nah, ini juga salah adik-adik. Jadi kalau ibunya membawa gen hemofilia, ada kemungkinan anak laki-lakinya itu ada yang terkena hemofilia juga adik-adik gitu ya. Jadi tidak semuanya menderita dan tidak semuanya juga normal gitu ya, anak laki-laki yang dilahirkannya itu gitu ya. Oke, berikutnya yang C. Laki-laki yang menikah dengan penderita hemofilia akan tertular. Nah, ini enggak ya adik-adik ya. Nah, ini enggak ya adik-adik ya. Salah. Kenapa? Karena gen ini, penyakit ini diwariskan dari gen ibunya gitu. Jadi kan kalau laki-lakinya menikah sama perempuannya itu ya nggak ada hubungannya gitu ya. Karena ini adalah penyakit turunan yang diwariskan adik-adik gitu ya. Jadi laki-lakinya itu nggak akan tertular. Yang bisa tertular itu adalah anaknya yang laki-laki ya adik-adik ya. Nah, berikutnya, perempuan hemofilia akan sembuh setelah menikah dengan laki-laki normal. Nah, ini juga salah nih adik-adik. Ya, gitu. Jadi perempuannya tetap membawa gitu ya. Membawa gennya gitu untuk anak-anaknya gitu ya. Alasannya, nah kita lihat nih. Jika seorang perempuan dengan hemofilia menikah dengan laki-laki normal, kemungkinan anak yang akan dilahirkan dapat dijelaskan sebagai berikut nih. Anak laki-laki memiliki 50% kemungkinan mewarisi gen hemofilia dari ibunya dan akan menderita hemofilia. Sementara itu, anak perempuan juga memiliki 50% kemungkinan mewarisi kromosom X normal dari ibunya dan tidak menderita hemofilia. Nah, ini penjelasan kromosom itu nanti ya. Ini hanya pemberitahuan sekilas aja ya adik-adik ya, pengetahuan sekilas aja. Tetapi menjadi pembawa hemofilia seperti ibunya. Jadi perempuan ini hanya pembawa, tapi yang menderita itu nanti yang mengalami itu yang laki-lakinya ya adik-adik ya. Itu. Ingatlah bahwa ini adalah perkiraan dan hasil sebenarnya bisa berbeda-beda. Penting untuk diingat bahwa hemofilia lebih sering terjadi pada laki-laki dan diwariskan melalui gen yang terkait dengan kromosom
X. Jadi sebenarnya kalau perempuan itu kromosomnya XX adik-adik. Jadi tiap manusia itu punya kromosom. Kalau perempuan itu XX ya. Kalau laki-laki XY, ini sekedar aja ya, sekedar informasi aja. Nah, jadi ini adalah gen ibu ya, gitu kan. Ini adalah gen ayah atau bapak gitu ya. Nah, jadi nanti kalau anak itu kan keturunan ya dari ayah dan ibu gitu kan. Nah, nanti ibu ini kalau ada yang mengandung hemofilia, nanti kemungkinannya ya ini akan tertular gitu 50%-nya gitu ke anak-anaknya. Kalau anaknya laki-laki itu kan kromosomnya XY ya. Nah, jadi nanti kemungkinan ada yang kena adik-adik ya gitu. Kalau anaknya perempuan, nah kalau laki-laki berarti nanti nyambungnya sama ini gitu ya, jadinya XY. Kalau ini yang masuknya berarti nantinya dia hemofilia, gitulah penjelasan singkatnya ya. Nah, kalau perempuan gitu ya, nah dia sebagai pembawa gitu adik-adik ya, gitu. Jadi kemungkinannya 50%, 50%. Gitu adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.